Halo semuanya, selamat datang kembali di tutorial terkantor Simply Innovation, tempat kita belajar seputar dunia IT secara teknis, praktis, dan mulai dari nol. Di tutorial terkantor episode kali ini kita akan coba mempelajari Mathematical Markup Language alias MathML. So, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. Mathematical Markup Language atau MathML ini merupakan aplikasi XML yang tujuannya adalah untuk menambahkan dan menampilkan notasi matematis, formula matematis di sebuah halaman website. Pertama kali dipublikasikan pada April 1998 dan versi terakhirnya ketika video ini dibuat, versi terakhirnya adalah 10 tahun yang lalu, yaitu tanggal 10 April 2014. MathML juga sudah disupport berbagai browser populer. Terakhir di Januari 2023, Google Chrome juga akhirnya support untuk fitur dari MathML, sehingga kita bisa gunakan MathML untuk menampilkan formula matematis di halaman website dan dirender di berbagai browser. Selengkapnya mengenai MathML bisa teman-teman cek di official W3C website di w3.org/tr/mathml. Di video kali ini kita akan coba mempelajari MathML step by step, mulai dari nol, bagaimana cara pemanfaatan MathML untuk ditampilkan di sebuah halaman website. Tutorial kali ini akan membatasi website yang dimaksud adalah hanya sebuah file HTML standar ya, dimana harapannya dengan tutorial ini teman-teman bisa kembangkan lagi penggunaan MathML bukan hanya pada sebuah halaman HTML biasa website, tapi juga bisa teman-teman aplikasikan pada pembuatan website dengan menggunakan modern framework, misalnya React.js, Vue.js, Svelte, dan lain-lain. Di tutorial kali ini saya akan gunakan code editor Visual Studio Code seperti biasa, code editor favorit saya. Teman-teman bisa gunakan code editor lainnya. Kemudian saya akan coba manfaatkan MathML pada sebuah file HTML sederhana. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai. So, saya sudah buka Visual Studio Code-nya dan saya akan create satu buah file HTML, misalnya math.html. Kemudian saya create skeleton basic dari HTML5. Nice, sesimpel ini. Kemudian di dalam body-nya saya coba tambahkan H1 hello world. Nah, sesimpel ini. Kemudian teman-teman bisa running dengan live web server misalnya ya. Nah, di sini ada live server, ini adalah extension, atau nggak perlu, langsung aja open filenya di browser. Saya akan langsung copy path-nya dan buka di browser. Oke. Nah, saya pakai Google Chrome, paste, dan nice, keluar H1 hello world. Next, misalkan saya tulis sebuah paragraf dengan tag P, kemudian kita ketik lorem ipsum ya, kalimat random di sini. Kita save dan kalau kita reload, keluar lorem ipsumnya. Saya akan coba sisipkan formula di dalam paragraf ini atau kalimat ini ya. Misalkan di sini deh. Nah, setelah kata Ahmed. Nah, setelah kata Ahmed, kita tambahkan A plus B sama dengan C. Kita save. Kita reload, nah maka dia akan terrender seperti kalimat biasa. Dengan MathML, kita bisa menampilkan formula matematis dengan lebih proper. Seperti yang tampil pada, kalau teman-teman pernah bermain dengan LaTeX misalnya, kita bisa tambahkan formula di sana, termasuk Markdown ya, menambahkan LaTeX di Markdown. Kita juga pernah bahas tentang LaTeX dan Markdown di tutor after ngantor. Nah, kali ini kita akan coba manfaatkan MathML untuk menampilkan notasi A plus B sama dengan C ini di dalam kalimat ini menjadi tampak seperti formula matematis. Nah, caranya gimana? Cara yang paling simpel adalah kita tambahkan terlebih dahulu XML link-nya. Kita ketik XMLNS link menuju MathML yang ada di W3. Nah, berarti kita ketik aja http://www kemudian w3.org. Kemudian teman-teman tembak ke endpoint di tahun 1998 karena memang initial project dari MathML di tahun 98. Kemudian masuk ke MathML yang ada di dalam Math. Nah, seperti ini. Nah, ini linknya ya. Coba saya minimize supaya kelihatan. Nah, seperti ini. Formula yang ada di kalimat tadi saya akan pisahkan dalam satu baris terpisah. Ini kalau tetap di render tetap sama aja teman-teman. Kita coba reload. Nah, sama aja ya.
Jadi blank line atau line kosong, new line-nya ini tidak terbaca di browser. Nah, kemudian saya bisa tambahkan dengan tag math dari mathml. Kemudian di dalam tag math kita tambahkan mrow untuk menyatakan baris. Nah, karena formulanya hanya ada satu baris, maka saya hanya butuh mrow. Nanti akan saya jelaskan apa itu tag math, tag mrow, dan tag basic yang ada di mathml. Nah, kemudian setelah selesai saya tambahkan dengan identifier, yaitu A. Kemudian saya tambahkan matho, mo itu artinya operator, tanda plus, dan saya tambahkan identifier lagi, yaitu B. Tambahkan lagi operator, yaitu sama dengan, dan terakhir tambahkan identifier, yaitu C. A plus B sama dengan C. Kemudian saya hapus kalimat yang tadi, A plus B sama dengan C. Nah, nanti akan kita jelaskan apa itu tag math, mrow, mo. Kita save, kita reload. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaannya. Sekarang A plus B sama dengan C sudah dirender seperti formula matematis dan akan tampak menonjol ketika kita masukkan dalam sebuah kalimat. Nah, ini adalah fitur dari mathml. Simpelnya adalah kita masukkan link mathml ke dalam tag yang akan menampilkan formulanya. Jika satu dokumen ini akan menampilkan banyak formula, maka kita bisa pindahkan, teman-teman. Link XMLNS ini, atribut ini kita pindahkan ke tag body di sini, atau tag HTML sekalian. Nah, bisa-bisa aja ya. Coba kita tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Kita save, kemudian kita reload. Tetap jalan. Nah, nice. Nah, jadi caranya cukup menambahkan link XML dari mathml, kemudian teman-teman bisa pakai tag-tag dari mathml. Ini adalah beberapa tag basic yang ada di mathml. Kita akan jelaskan apa saja tag basic yang ada di mathml. Yang pertama adalah tag math, yaitu fungsinya untuk memulai deklarasi bahwa kita akan menampilkan notasi-notasi matematis pada sebuah halaman website dengan menggunakan mathml. Kemudian mrow ini digunakan ketika kita akan menampilkan sebuah persamaan matematis dalam satu baris. Jika ada beberapa baris, teman-teman bisa masukkan beberapa tag mrow. Kemudian ada tag mi, fungsinya untuk menampilkan identifier. Identifier yang dimaksud misalnya adalah berupa variabel matematis, bisa juga berupa konstanta, simbolnya biasanya berupa huruf alfabet, bisa juga huruf Yunani, letter ya, atau simbol-simbol lainnya. Kemudian selanjutnya ada tag mo, fungsinya untuk menampilkan operator. Operator yang dimaksud tentunya operator matematika ya, mulai dari plus, kali, minus, bagi, dan simbol-simbol lainnya yang terkait dalam notasi-notasi matematis. Kemudian untuk mn, tag mn ini untuk menampilkan number, yaitu angka, biasanya berupa konstanta ataupun berupa value yang akan ditampilkan dalam sebuah persamaan matematis. Nah, jadi ini adalah 5 komponen basic dari mathml, yaitu tag math, tag mrow untuk menampilkan baris dalam persamaan matematis, tag mi untuk identifier, variabel misalnya, tag mo untuk operator, dan tag mn untuk menampilkan number sebagai konstanta. Saya akan coba tambahkan lagi, misalnya di bagian bawah. Nah, di sini saya tambahkan math, kemudian mrow, kemudian saya akan coba tuliskan sebuah persamaan dengan identifiernya misalnya x, operatornya misalnya plus, kemudian identifier lagi x plus y, dan satu lagi operator sama dengan x plus y sama dengan mn. Tag mn di sini kita bisa masukkan number 20 misalnya. Nah, kita save, kita reload. Nah, basic kita bisa tampilkan x plus y sama dengan 20. Kita juga bisa tampilkan math dengan properti display sama dengan block. Save untuk menampilkan persamaan di tengah
halaman seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita tambahkan display block. Karena ini adalah HTML, maka tag-tag CSS pun bisa berlaku bagi setiap tag yang ada di mathml, entah itu math, mrow, me, mo, dan mn. mathml juga support untuk penggunaan simbol-simbol yang sudah disupport oleh HTML sebelumnya teman-teman ya. Melalui HTML entity atau hex code, kita bisa sisipkan simbol-simbol pada persamaan matematis yang akan ditampilkan oleh mathml. So, saya sudah buat sebuah catatan mathml overview di GitLab snippet saya. Teman-teman bisa cek, linknya ada di description ya. Snippet ID-nya di 3759006. Ini adalah mathml overview, termasuk di dalamnya ada permasalahan atau pembahasan mengenai symbols. Di sini saya tampilkan beberapa simbol yang bisa digunakan, mulai dari simbol aljabar, ada HTML entity dan hex code-nya yang bisa langsung kita copy paste ke file HTML kita untuk ditampilkan. Nah, nanti simbolnya akan tampil seperti di kolom simbol seperti ini. Ada kalkulus, ada ellipse, ada geometri, ada huruf Yunani, dan ada juga logic symbol, termasuk adalah vektor, function, dan simbol-simbol yang digunakan pada teori himpunan. Nah, teman bisa akses di sini ya untuk beberapa simbol-simbol yang support di mathml. Teman-teman juga bisa googling mengenai HTML entity dan hex code-nya. Nah, kita akan coba gunakan simbol ini dalam mathml. So, misal kita akan tulis sebuah paragraf. Nah, seperti ini. Misalkan saya akan pakai beberapa simbol di sini ya. Misalkan saya akan tulis segitiga siku-siku. Nah, memiliki misalnya sudut ABC sama dengan 90 derajat. Nah, saya akan tulis sudut ABC sama dengan 90 derajat ini dengan menggunakan mathml. Nah, kalau ini saya render, kita load di browser, keluarnya seperti ini. Nah, kita akan coba masukkan simbol untuk sudut. Nah, di sini ada geometri simbol ya. Nah, sudut ada di ini dia yang atas ya. Nih, angle. Ini dia. Saya bisa masukin aja langsung dan eng. Nah, sebelumnya saya declare lagi math, kemudian mrow karena cuma satu baris. Kemudian saya masukkan simbol ini masuk dalam operator atau identifier. Nah, saya masukkan identifier yaitu sudut dan eng. Nah, teman bisa masukkan HTML entity-nya seperti ini. Kemudian ABC, ABC adalah identifier ABC. Nah, kemudian sama dengan adalah operator, sama dengan, dan 90 adalah number. Nah, kita masukkan 90. Kalau kita save dan kita reload, maka kita dapat seperti ini, teman-teman. Nah, sudut ABC sama dengan 90. Nah, derajat ya, derajatnya juga bisa kita cari. Ini dia ada, dan degree, atau bisa juga pakai hex code ya. Nah, silahkan pilih salah satu. Sekarang saya coba pakai hex code-nya. Kalau tadi angle, sudutnya pakai HTML entity, sekarang kita coba pakai hex code. Saya masukkan ke sini. Berarti dia adalah identifier, save, dan kita reload. Nice, teman-teman bisa lihat nih. Nah, penggunaan untuk tag MI, MO, dan MN itu bisa terbalik-balik, nggak masalah sebenarnya teman-teman ya. Sama-sama merupakan notasi untuk identifier, operator, ataupun number. Nah, jadi supaya lebih memudahkan dalam membaca dan mengetahui mana yang berupa number, mana yang berupa operator, dan mana yang berupa identifier. Nah, maka ada tag MI, MN, dan MO. Walaupun sebenarnya penggunaannya dibolak-balik pun nggak masalah. Oke, nah ini adalah contoh ya. Kemudian kita coba sekali lagi penggunaan simbol pada mathml. Misalkan rumus keliling lingkaran adalah, nah, kemudian saya akan masukkan di sini. Tentunya pi r kuadrat ya, c atau circumstance sama dengan pi kemudian r kuadrat. 2πr ya. Keliling ya, 2πr. Kalau ini kita reload, nah, hasilnya seperti ini ya, C2PR. Nah, kita akan coba gunakan mathml dengan tag math, kemudian masukin mrow. Nah, kemudian kita akan tulis C sama dengan 2PR. Nah, C berarti pasti identifier,
C, kemudian masukkan operator MO sama dengan, kemudian P, identifier. P kita bisa lihat di simbol yang sudah saya share di GitLab. Coba kita cek P. Nah, ini dia P yang ini ya. Nah, teman-teman bisa pakai HTML entity ataupun pakai hex code. Nah, saya akan coba pakai hex code. Nah, hex code C sama dengan P, kemudian 2 berarti ada MI dulu atau MN ya karena dia number, 2 P dan MI lagi, identifier R. Nah, kalau kita save, kita reload di browser, nice, teman-teman bisa lihat nih hasilnya. Nah, jadi keliling lingkaran C sama dengan 2PR. Nah, itu adalah contoh penggunaan simbol pada MathML, sudah support untuk HTML entity ataupun hex code yang ada di HTML. Selengkapnya teman bisa googling atau cek beberapa simbol yang sudah saya share, hex code dan HTML entity-nya di snippet GitLab saya. MathML juga menyediakan beberapa tag yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan text formatting, misalnya mulai dari menuliskan teks subscript, superscript, superscript dan subscript sekaligus, over karakter dan under karakter. Kita bisa berkenalan dengan beberapa tag dari MathML untuk melakukan text formatting, misalnya tag msub untuk membuat sebuah teks itu subscript, artinya dia ada di bawah, misalnya x1, x2, x3 dengan angka yang ada di bawah karakter x. Kemudian ada msub SUP untuk membuat superscript, itu misalnya X kuadrat, Y pangkat 3, Z pangkat 4, dan seterusnya dengan angka berada di posisi lebih atas dari variabelnya. Kita juga bisa gunakan tag msub di mana kita bisa manfaatkan subscript dan superscript sekaligus, misalnya pada notasi integral. Kemudian kita bisa gunakan tag munder untuk menampilkan suatu karakter tepat di bawah karakter lainnya. Nah, misalnya pada penulisan limit ya, limit, kemudian di bawahnya kan ada dari 0 sampai X misalnya, dan seterusnya. Ada juga mover untuk menampilkan karakter di atas karakter lainnya. Misalnya untuk menampilkan Y bar atau Y dengan karet di atasnya. Nah, kita bisa manfaatkan tag-tag ini untuk melakukan text formatting di MathML. Kita akan langsung coba satu persatu. Misalkan saya ingin menulis seperti ini, math, kemudian kita bisa tambahkan mrow. Nah, kemudian kita akan coba beberapa tag untuk text formatting. Misalkan yang pertama msub untuk menuliskan karakter subscript, yaitu karakter yang ada di bawah karakter ya, yang ada di bawah karakter sebelumnya, misalkan x1, x2 dan seterusnya. Maka kita bisa tuliskan dalam tag msub, identifiernya yaitu x, kemudian tambahkan number, misalnya 1. Maka kalau kita save, kita reload, nah teman-teman bisa lihat di sini akan muncul x1, di mana 1 itu setelah x ditulis agak ke bawah. Nah, misalkan saya tulis dalam sebuah paragraf lagi ya, misal atau contoh subscript. Nah, tag P-nya saya tulis di sini. Kita save dan kita reload, nice, contoh subscript x1. Kita juga bisa tambahkan yang lain, misalkan tambahkan koma, kemudian Y2. Nah, save, reload, nah keluar seperti ini. X1 Y2. Oke, nah selanjutnya saya akan copy, kita akan coba contoh dari superscript. Nah, kalau superscript berarti kita gunakan SUP, biasanya untuk menandakan bilangan pangkat ya. MI-nya X, kemudian MN-nya misalnya 2, subnya saya ubah M sub pakai P untuk superscript. Kita save, kita reload, maka saya dapat X pangkat 2. Nice. Kita juga bisa kombinasi antara subscript dan superscript dengan menggunakan M sub. Nah, seperti ini. Kita copy,
kemudian tambahkan lagi A, kemudian ini misalnya B, ini misal ya, kita reload. Nah, seperti ini teman-teman, contoh dari subscript dan superscript dengan menggunakan tag m_sub_sub. Nah, jadi identifier pertama atau karakter pertama akan tampil sebagai variabel utamanya, kemudian karakter berikutnya akan jadi karakter subscript-nya yang ditulis di bawah, dan karakter terakhir akan menjadi karakter di atas ya, yang ada di atas superscript. Nah, ini adalah subscript, superscript, dan subscript sekaligus superscript. Kita juga bisa manfaatkan m_under dan tag m_over. Saya langsung copy saja contoh penggunaan karakter over ya, ada di atas. Nah, kita bisa pakai m_over, kemudian X, di atasnya ada misalnya karet seperti ini. Ups. Nah, kita save. Kalau kita reload, nah ini adalah contoh over ya, X dengan tanda karet di atasnya misalnya. Nah, under juga sama, kita bisa tambahkan m_under. Nah, kemudian di bawahnya misalnya saya kasih 0 gitu ya. Kita save, kita reload. Nah, ini contoh under ya, contoh karakter under. Nah, suatu karakter yang ada di bawah karakter lainnya. Nah, ini mungkin penerapannya pada limit ya, di bawah limit. Misal, kita langsung coba deh, langsung pada limit. Kita save, kita reload. Nah, limit di bawahnya misalnya 0. Berarti saya bisa declare di sini satu baris. Nah, begini. Kemudian identifier yaitu X, kita save, kita reload, coba lihat. Nah, X mendekati kita bisa pakai simbol panah ya kan. Nah, kita cari aja arrow, ada nggak arrow. Nah, ini dia panahnya 1 tapi ya, coba kita cari dulu. Nah, ini dia HTML entity-nya dan rar ya. Nah, kita tambahkan m_identifier. Nah, begini. X mendekati misalnya number yaitu 0. Kita save, maka kita bisa menuliskan limit X mendekati 0 seperti ini. Nice. Bagaimana dengan penulisan pembagian atau fraction ya, dan juga radicals atau akar pangkat di MathML? Tenang, MathML juga sudah menyediakan beberapa tag khusus untuk menuliskan fraction atau pembagian dan juga radicals atau akar pangkat. Kita bisa gunakan tag mfrac untuk menampilkan fraction atau pembagian pada MathML. Kita juga bisa menggunakan tag msqrt, m square root ya, untuk menampilkan akar pangkat 2. Kita bisa gunakan sqrt, msqrt tag. Kita juga bisa gunakan tag mroot untuk menampilkan akar pangkat dengan indeks selain 2, misalnya akar pangkat 3, akar pangkat 5, dan seterusnya. Oke, langsung aja kita akan coba. Kita create misalnya tag math, kemudian kita akan coba dulu pembagian ya, fraction. Kita bisa pakai mrow, satu baris, kemudian kita pakai mfrac untuk menampilkan fraction ya. Kemudian di dalamnya saya tambahkan misalnya 2 identifier yaitu X dan satu lagi Y. Nah, kita save dan kita reload, maka hasilnya teman-teman bisa lihat di sini, X per Y. Nah, ini adalah contoh penulisan fraksi ya, penulisan fraksi di MathML dengan menggunakan tag mfrac. Nah, misalnya saya juga akan tulis lagi. Misalkan kita tulis, saya tambahkan tag P, cuman sekedar untuk enter aja ya, new line. Kemudian saya mau buat sebuah persamaan, misalnya MI, yaitu masa jenis misalnya ya, row. Nah, coba kita cari simbol row. Row ada nggak? Nah, ini dia. Nah, yang ini ya, row. Kita masukkan HTML entity, bisa juga hex code-nya ya. Row sama dengan m operator sama dengan row itu sama dengan massa per volume.
massa per volume V. Kita save, kita reload, dan hasilnya nice. Kita telah menuliskan sebuah persamaan massa jenis ya yang pernah kita pelajari di fisika, rho sama dengan massa per volume. Nah, ini contoh penggunaan tag mfrac untuk menampilkan fraction. Simple ya. Nah, selanjutnya kita akan coba bagaimana untuk menampilkan akar pangkat 2. Kita bisa gunakan MSQRT. Nah, kita coba pakai tag math, saya tambahkan lagi P, math, kemudian kita tulis dengan menggunakan MSQRT. Di dalamnya saya tambahkan satu buah identifier. Nah, begini, X. Kalau kita save, kita reload, nah teman-teman bisa lihat nih, akar X. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, kita coba misalkan yang lain, akar dari 2A plus B misalnya. Berarti ada MN, 2A, kemudian operator plus 2A plus M identifier lagi B. Kita save, kita reload, nah keluar seperti ini, 2A plus B. Nah, itu contoh menggunakan square root ya, tag MSQRT untuk menampilkan akar pangkat 2. Bagaimana kalau akar pangkat dengan indeks lebih dari 2? Kita bisa pakai tag mroot. Nah, misal saya copy aja, kita bisa declare mroot seperti ini, mroot. Kemudian teman-teman bisa declare, misalkan saya ubah dulu, M identifier X, akar pangkat berapa? Kita tambahkan karakter kedua yaitu akar pangkat indeksnya, misalnya pangkat 3. Nah, kalau kita reload, nah teman-teman bisa lihat nih, X akar pangkat 3. Dengan menggunakan MathML, kita juga bisa menambahkan penulisan matriks ya pada sebuah halaman website. Kita bisa tuliskan matriks entah itu 2x2, 3x3, atau lebih dari itu dimensinya dengan menggunakan beberapa tag yang sudah disediakan oleh MathML. Tag-tagnya mirip dengan tag ketika kita membuat HTML table ya. Ada table, ada row, dan ada data. Nah, jadi ketika kita membuat matriks dengan MathML, kita bisa gunakan beberapa tag dari MathML seperti mtable untuk menginitiate pembuatan matriks, kemudian ada mtr untuk menginitiate indeks pertama atau baris pertama dari matriks, dan mtd untuk menampilkan data yang ada pada setiap sel di matriks. Nah, kita akan coba ya pembuatannya dengan menggunakan tag mtable, mtr, dan mtd. Kita akan coba buat yang sederhana dulu, mungkin 2x2 ya, matriks 2x2. Contoh matriks 2x2. Nah, saya tambahkan dalam tag P seperti ini. Oke, kemudian di dalamnya saya akan tulis math, masukkan mrow. Nah, kemudian kita tulis mtable. Nah, kita sudah initiate sebuah table atau sebuah matriks ya kalau di MathML. Kemudian kita tulis dulu baris pertama, mtr. Nah, di mana di mtr ini baris pertama ada 2 data. Karena matriks 2x2 ya, berarti ada 2 data. Berarti kita masukkan mtd-nya ada 2. Nah, langsung aja kita buat mtd ada 2. Kemudian saya mau buat matriks misalnya dengan isinya identifier di sini A. Nah, kemudian data baris pertama, data kedua, kolom kedua adalah identifier B. Ini kalau kita save, kita reload, nah hasilnya seperti ini. A, B, belum terlihat matriks ya, tenang. Kita perlu tambahkan satu baris lagi, karena 2x2 ya. Satu baris lagi, kita tambahkan mtr lagi, saya copy di sini, dengan 2 mtd yaitu C dan D. Kita save, kalau kita reload, nah, hasilnya seperti ini. Sudah terlihat matriks susunannya ya, table, tapi kurang operator di samping kanan kirinya. Biasanya berupa kurung siku atau kurung kerawal ya. Nah, kita bisa tambahkan aja nih. Sebelum mtable, kita tambahkan operator. Nah, kurung siku pembuka. Dan setelah mtable penutup, kita tutup dengan kurung siku penutup seperti ini. Nah, kita coba save.
Kita reload dan teman-teman bisa tampilkan matriks 2 kali 2. Nice ya, susunannya simple ya. Teman-teman bisa tambahkan mtable, kemudian mtr untuk create row pertama, indeks pertama, di mana indeks pertama punya 2 data, karena matriks 2 kali 2 ya, yaitu A dan B. Kemudian di matriks row kedua ada 2 data, mtd-nya ada 2, isinya adalah C dan D. Nah, sehingga keluarlah matriks 2 kali 2. Kita akan coba create matriks 3 kali 3 ya. Nah, saya copy aja supaya cepat. Matriks 3 kali 3. Nah, kalau 3 kali 3 berarti ada 3 baris. Nah, ini saya kasih 3 baris, ada 3 row. Setiap row-nya punya 2 data. Ada 3 data. Nah, berarti saya tambahkan satu lagi mtd-nya. Kemudian di sini saya tulis 100 karena dia number, berarti pakainya mn ya. Nah, better mn. Mi pun sebenarnya bisa teman-teman ya, bisa ke bolak-balik nggak masalah. Cuman supaya pembacanya mudah mengetahui ini number, identifier atau operator, kita coba pakai standar sesuai yang ada di MathML ya. Nah, untuk number kita pakai mn. Coba kita copy, paste. Nah, jadi saya sudah punya satu table matrix. Operatornya sudah saya tambahkan di sini ya, kurung siku terbuka dan tertutup di bawah setelah table dan sebelum table. Setiap row-nya ada 3 mtd, ada 3 data, kemudian datanya berupa number 100, kemudian 0, 10, kemudian baris terakhir misalnya 001. Kita coba save dan inilah contoh matriks 3 kali 3. Nice. Demikian tutorial After Ngantor untuk episode kali ini. Kita sudah membahas step by step bagaimana pemanfaatan MathML pada sebuah aplikasi website. Dalam hal ini adalah file HTML sederhana. Harapannya bisa teman-teman manfaatkan untuk menuliskan formula-formula matematis dalam sebuah halaman website. Silakan teman-teman kembangkan dan coba implementasikan bukan hanya dalam sebuah file HTML sederhana, tapi juga pada aplikasi website dengan framework yang modern. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial After Ngantor berikutnya. Bye!